Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Habibah. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 7 kelas D. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah kewirausahaan yang telah dipelajari. Nah, dalam kewirausahaan, kepemimpinan itu sangat penting gitu untuk ada dalam jiwa seorang wirausaha. Karena pelaksanaan dan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Karena hakikatnya kepemimpinan merupakan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, ada beberapa prinsip kepemimpinan dalam wirausaha. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Selanjutnya, menanamkan jiwa yang bertanggung jawab dan membutuhkan evaluasi yang teratur. Kemudian, kualitas yang tinggi dan sejati. Kemudian, memiliki untuk keputusan atau memiliki kesabaran, lalu mampu mendengarkan atau saran atau kritik dari yang lainnya. Kemudian keberhasilan kepemimpinan dan kewirausahaan. Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam dunia wirausaha. Yang pertama ada konseptual, lalu kemanusiaan, kemudian ada administratif dan teknik. Nah, selanjutnya ada tantangan dan hambatan kepemimpinan dalam wirausaha, yaitu adanya ketidakmampuan memanajemen dengan baik, kemudian kurangnya pengalaman, kemudian lemahnya kendali keuangan, lalu ada gagal mengembangkan perencanaan strategis, pertumbuhan tak terkendali, lokasi yang buruk, dan ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Kemudian ada etika bisnis. Etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis yaitu ada ekonomi, kejujuran, niat baik dan tidak berniat jahat, ada adil dan hormat pada diri sendiri. Adapun tujuan dari etika bisnis yaitu untuk mengetahui penilaian tentang baik buruknya manusia, mengarahkan manusia agar sejahtera dan mengajak orang lain untuk kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Kemudian ada sikap wirausaha. Sikap kewirausahaan adalah kesiapan seseorang untuk merespon secara konsisten terhadap ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi sikap wirausaha, yaitu ada faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor lingkungan sosial. Kemudian sifat kewirausahaan yang harus dimiliki itu adalah inovasi, memiliki visi dan misi, dan mampu menghadapi resiko yang akan datang. Kemudian ada teori kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menemukan ide-ide yang baru dari sebuah masalah yang ada, yang nantinya akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada. Kemudian ada pengertian inovasi. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Kemudian ada proses kreativitas. Nah, ada hambatan kreativitas, yaitu hambatan psikologi, budaya, lingkungan, sosial, bahasa berpikir, keterpakuan fungsional. Lalu ada imajinasi. Apa sih itu imajinasi? Imajinasi adalah kekuatan atau proses menghasilkan citra mental dan ide proses kognitif yang merupakan kompleks kegiatan mental di mana unsur-unsur dalam kegiatan mental tersebut lepas dari sensasi indrawi. Lalu ada strategi mengejar imajinasi. Kembangkan kebiasaan berpikir positif dan percaya dirilah untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian ada intuisi dan kondisi yang mendorong proses bawah sadar. Intuisi itu adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Nah, selanjutnya ada planning dalam bisnis. Perencanaan bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Nah, ada beberapa kerangka rencana usaha, di antaranya ada ringkasan, ada deskripsi perusahaan, barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan, kemudian ada analisis aspek pasar, analisis aspek produksi, analisis aspek manajemen, dan analisis aspek finansial. Kemudian ada studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis adalah
tentang seberapa sukses atau suatu proyek dapat diselesaikan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian ada tahap studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada penemuan ide, kemudian ada tahap penelitian, lalu selanjutnya ada tahap evaluasi, selanjutnya ada pengurutan usaha yang layak, lalu ada pelaksanaan. Kemudian realisasi bisnis sebagai implementasi ukhuwah Islamiyah. Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, cara bisnis dijalankan. Yang pertama itu kita harus menganalisis dulu jenis bisnisnya itu apa. Kemudian merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai. Lalu menyiapkan modal untuk berbisnis. Kemudian menjadikan bisnis sebagai usaha yang legal dan diakui oleh hukum. Lalu memperluas networking. Nah, ada beberapa hambatan dalam sebuah bisnis, yaitu yang pertama tentu yang sering muncul ada kesulitan modal, lalu ada mencari pemasok dan menjual produk, kemudian ada takut gagal dan enggan mengambil resiko, lalu ada rasa salah perencanaan, kemudian rasa malas atau kurang semangat dan kurang punya percaya diri. Bisnis menuntun kita untuk bisa bersilaturahmi pada pemberdayaan kapasitas diri kita sebagai pembisnis untuk mau berinteraksi dan berkolaborasi dengan pembisnis lain melalui jaringan atau networking. Nah, kemudian ada mencari peluang usaha. Tips untuk mencari peluang usaha. Yang pertama, cari tahu kebutuhannya itu apa. Yang kedua, memanfaatkan keterampilan atau hobi yang kita miliki. Lalu perhatikan tren yang sedang terjadi. Lalu perhatikan atau ciptakan ide usaha baru, kemudian tambahkan nilai produk yang sudah ada. Nah, lalu ada studi lapangan bisnis. Yang pertama, perjalanan bisnis itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada startup, merupakan fase awal dalam pembelajaran bisnis. Kemudian ada build up, yaitu bertujuan untuk meningkatkan arus kas, mempertahankan portabilitas. Lalu ada build out, di tahap inilah pembisnis dapat memperluas jaringan pemasaran produk. Yang selanjutnya ada kematangan. Setelah semua tahapan telah selesai, selanjutnya bisnis yang kita jalani akan mencapai tahap kematangan. Permasalahan dan solusi bisnis. Yang pertama ada permasalahan itu dalam waktu, kurang percaya diri, pindah bidang bisnis, lalu ada perang harga, kemudian manajemen keuangan yang tidak baik. Nah, lalu kita akan belajar atau membahas mengenai strategi pemasaran produk dalam meningkatkan penjualan, yaitu ada soft selling dan hard selling. Soft selling adalah pendekatan penjualan dengan menggunakan bahasa yang halus dan teknik yang tidak agresif. Tujuan utamanya adalah agar konsumen jadi penasaran dan tertarik untuk melihat iklan atau mengenal produk. Yang kemudian ada hard selling, adalah strategi penjualan yang menggunakan kata-kata yang menciptakan terjadinya transaksi dalam waktu yang singkat. Kayak perbedaannya itu ada beberapa, ada dalam jangka waktu penjualannya. Soft selling itu jangka panjang, sedangkan hard selling itu jangka pendek. Tujuannya soft selling mendekati konsumen dengan bahasa persuasif untuk membuat konsumen ingin mengenal brand, sedangkan hard selling juga menarik tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Cara memasarkan dan menjual produk menurut kaidah-kaidah agama Islam itu memarketingkan syariah dan mensyariahkan marketing. Lalu ada online dan offline. Online adalah kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan internet, sedangkan offline itu secara langsung. Kemudian ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Unsur-unsur pemasaran itu ada orientasi pada konsumen, penyusunan kegiatan, kepuasan konsumen, sasaran sistem pemasaran. Kemudian ada proses dalam bisnis. Nah, proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan. Yang selanjutnya ada proses pemasaran, yaitu meliputi pemasaran jenis produk yang diinginkan oleh konsumen, kemudian pengembangan sumber daya. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini adalah fungsi organisasi yang berfokus pada rekrutmen. Kemudian ada proses distribusi. Yang selanjutnya ada capital working, ada connecting people. Lalu selanjutnya ada pengertian bisnis plan, yang tadi perencanaan dalam bisnis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.